Selamat datang di channel Hamsa Gantarang. Kali ini saya akan mengajak saudara sahabat-sahabat sekalian untuk menelusuri sebuah situs sejarah yang mengisahkan perjalanan seorang Belanda di masa pemerintahan Hindia Belanda yang bernama Tuan Miller. Tuan Miller begitu populer di kalangan masyarakat Baru Garyatan dan Bulukumpa secara umum. Konon bahwa Tuan Miller ini adalah seorang pedagang dan pengusaha kopi yang kemudian tinggal dan menetap di daerah Baru Garyatan. Beliau memiliki kebun kopi yang sangat luas dan memiliki batas-batas wilayah yang sudah diberi tanda patok. Kali ini kita akan menyusuri bagaimana tanda-tanda pembatas dia punya kebun. Ini adalah area di sinilah salah satu lokasi peninggalan Tuan Miller, yakni kuburan Nyonya Siana yang merupakan istri daripada Tuan Miller. Di sekitar daerah inilah dulu beliau berdua menetap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di desa Baru Garyatan, tepatnya di salah satu dusun yang memiliki cerita unik. Tuan Miller ini adalah seorang berkebangsaan Belanda yang pada zaman Hindia Belanda mereka menetap di tempat ini, dan konon ceritanya Tuan Miller ini atau Mr. Miller adalah seorang pengusaha kopi. Jadi seputaran daerah ini adalah perkebunan kopi di zaman Hindia Belanda, dan Tuan Miller memiliki apa ceritanya lebih jauh. Kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang berdiam di tempat ini, yang akan mengulas tentang sejarah hidup Mr. Miller atau Tuan Miller. Ya, kita berkunjung di salah satu peninggalan Mr. Miller atau Tuan Miller, yakni sebuah tanaman durian yang diperkirakan usianya ini adalah sudah ratusan tahun, karena konon cerita-cerita dari masyarakat di sekitar pemilik kebun ini adalah ditanam langsung oleh Bapak Tuan Miller ketika menetap di lokasi ini sebagai daerah perkebunan kopi. Tempat ini adalah desa Baru Garyatan, dusun Kaseseng. Tepatnya jalan ini disebut sebagai Jalan Tuan Miller, diambil dari nama beliau yang pernah menetap di seputaran tempat ini. Inilah tanaman dari Tuan Miller berupa kelapa yang usianya juga sudah cukup tua ya, ratusan tahun, cukup tinggi juga ini kelapa. Inilah peninggalan dari Bapak Tuan Miller dan Ibu Siana yang masih awet sampai saat ini, berupa bahasa lokalnya itu dibilang gumbang, yang merupakan tempat penyimpangan air dalam ukuran besar. Luar biasa, ini usianya sudah ratusan tahun, zaman VOC. Inilah barang dari Mr. Miller dan Ibu Nyonya Siana, berupa botol yang kemungkinan ini adalah tempat untuk menyimpan minuman. Di sini tertulis dalam bahasa Belanda, Erving Lucas Bols, Head Lodge Amsterdam 1 liter. Inilah perjalanan ke area perkebunan yang dulu digarap oleh Tuan Miller sebagai perkebunan kopi, yang dimana kebun Tuan Miller ini sendiri memiliki tapal batas
atau batas-batas wilayah yang sudah diberi dengan tanda pengenal atau patok berupa bangunan tembok persegi 4. Ya, jadi sekarang saya berada di salah satu peninggalan Bapak Tua Miller, yakni di tapal batas dia punya kebun. Kita bisa melihat bagaimana bangunan ini yang sudah usianya kurang lebih ratusan tahun atau mungkin 300-an tahun atau 200 tahun ini masih utuh. Itulah kehebatannya pemerintah Hindia Belanda dulu ketika membangun, karena hendak menetap secara permanen di daerah ini. Kita akan berbincang dengan Bapak BPD Desa Baru Garyatang tentang seperti apa riwayat perjalanan Tua Miller di desa ini. Ya, sedikit saya urai. Sejak saya masih kecil, kakek dulu sering bercerita bahwa termasuk kuburan itu adalah kuburan istri dari Tua Miller yang bernama Nyonya Siana. Cuman kuburan itu habis dibongkar orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena menurut sejarah bahwa kalau Belanda meninggal itu pasti membawa barang-barang berharga ke kuburannya, sehingga itulah mungkin sampai digali kuburan itu. Bisa diceritakan Pak, bagaimana dulu aktivitas atau kegiatan Tua Miller ini di sekitar daerah ini? Kalau cerita dari kakek kami bahwa Tua Miller ini, atau dengan nama lain Tuan Kumisi, waktu tinggal di daerah sini adalah pekebun kopi. Jadi saya masih dapat, dan adik-adik saya itu masih dapat juga kopi begitu luas, sampai kurang lebih 8 hektar. Ada tanaman durian ya? Ya, tanaman durian masih ada 1-2 pohon, kemudian pohon kelapa ada juga sekitar sampai 5 pohon masih ada juga. Kalau dari segi barang-barang peninggalannya bisa diceritakan apa-apa saja jenis dia punya barang-barang itu? Kalau barang-barang termasuk perabotan, ada berupa guci, baki, setrika, mesin jahitnya yang masih pakai tangan itu, masih pakai tangan. Kemudian ada juga yang apa namanya, yang untuk kopi masih ada juga di rumah. Jadi memang dia punya banyak peninggalan ya di tempat ini. Ya, banyak peninggalannya. Cuma karena banyak yang mengambil, karena katanya ada emasnya, sehingga ada juga yang dijual sama saudara-saudara, sepupu. Bagaimana ceritanya itu ada orang dari Belanda yang datang ke tempat ini mencari itu kuburannya? Waktu saya masih kecil pernah ada salah satu keluarganya, entahlah cucunya apanya, datang bertanya, mencari wilayah keluarganya. Memang dari Belanda ya? Langsung dari Belanda? Ya, itu informasi dari pemerintah kecamatan bahwa ada dari Belanda yang mencari, entahlah mau cari kuburannya atau mau cari kebunnya atau mau cari apanya. Dan dia menyebut nama Tuan Miller. Nama Tuan Miller. Oh ya. Saya kira demikian perbincangan kita dengan Bapak BPD Baru Garyatang dan riwayat perjalanan seorang pengusaha dari Belanda yang dia adalah ada pada zaman itu, yakni Tuan Miller dan